Oke, baik ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Bapak ingin tanya dulu nih, apa nih tujuan kalian mau datang ke sekolah nih? Hari ini Pak. Terus. Oke. Selanjutnya materi pembelajaran kita hari ini adalah Kesultanan Perla ya. Yang dimana ada yang masih ingat nggak nih materi minggu kita kemarin? Teori masuknya Islam di Indonesia, Pak. Oke, bisa disebutkan apa saya teorinya? Ada teori negara, teori Persia, teori Makkah, dan teori Tiongkok. Oke, baik. Sini ada yang tahu nggak apa peran Kesultanan Perla dalam penyebaran Islam di wilayah Nusantara? Oke, nanti Bapak akan jelaskan sedikit ya. Oke, baik. Sini Bapak akan membagikan soal dulu nih buat kalian. Soal apa, Pak? Tes soal dulu buat kalian ya. Oke, baik. Tolong dikerjakan ya. Bapak berikan waktu 2 menit ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Ini nanti Pak, yang mana nanti Pak? Jangan menyantai ya. Kita sudah siap? Sudah Pak. Oke, baik ya. Siap. Mereka apa tadi, Pak? Ini gosip nih, Pak. Ini nggak ada. Rosi dan Rosi. Harus nama Kak. Rosi Jessica Baik, kita Isabella. langsung masuk saja ke materinya ya. Iya, Pak. Yang dimana materi kita hari ini adalah Kesultanan Perla. Yang dimana Kesultanan Perla ini memiliki peran penting dalam pengembangan dan penyebaran Islam di wilayah Sumatera Utara. Yang dimana berdirinya Kesultanan Perla ini ada yang tahu nggak kapan? Nggak tahu Pak. 800. 20 masih Pak. Salah, ada yang tahu nggak? Nggak tahu Pak. 800-an, Pak. Oke, yang dimana berdirinya Sultanan Perla ini pada tahun 840 Masehi ya. Yang dimana dengan menggunakan bahasa Aceh dan Melayu sebagai sarana berkomunikasi. Yang dimana munculnya abad Kesultanan Perla ini pada abad 9 dan bertahan hingga akhir abad ke-13. Oke, selanjutnya ada masa kejayaan Sultanan Perla yang dimana yang dipimpin oleh Muhammad Sultan Alauddin Sultan Mahmud Alaidin Malik dan Muhammad Amin Shah Jahan, yang dimana pada tahun 1225 Masehi sampai 1262 Masehi kerajaan Perla ini sangat memiliki atau mengalami kemajuan sangat memiliki kemajuan hingga perkembangan yang sangat besar, yang dimana dua kerajaan ini yakni dalam yang memiliki yang perkembangan dan memiliki pengembangan dan perkembangan yang sangat besar, yang dimana dalam bidang pendidikan Islam dan juga perluasan dakwah dalam Islam. Oke, selanjutnya ada masa keruntuhan kerajaan Perla, yang dimana runtuhnya kerajaan ini yaitu terjadi perang antara saudara, yang dimana ada dua aliran, yang dimana aliran yang pertama itu ada aliran Syiah dan aliran Sunni, yang dimana kedua kerajaan ini memiliki persahabatan politik, yang dimana penggabungan Sultanan Sumatera Barat dan Sultanan Perla ini tidak dapat ditinggalkan ini. Oke, baik. Di sini Bapak akan membagikan kalian kelompok ya. Apakah kalian semua sudah paham nih? Atau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ya? Paham, Pak. Pak. Pak, Kesultanan Perla itu mana, Pak? Apa? Kesultanan Perla itu mana, Pak? Di wilayah Sumatera Utara. Di Aceh wilayah mana, Pak? Di Aceh Timur ya. Aceh Timur, Pak. Ya. Oke, baik. Di sini Bapak akan membagikan materi buat kalian ya. Kita bentuk kelompok yang
Kemudian nanti kalian cari kelompok yang berbeda, tapi materi yang sama ya. Kemudian nanti kalian kembali lagi ke kelompok asal. Kemudian setelah kalian diskusi, nanti kalian maju depan untuk presentasi ya. Iya, Pak. Kita mau catat dulu materi ya. Baik, Pak. Pak, izin ya, Pak. Ya. Sudah dicatat materinya? Sudah. Udah, Pak. Ini, Pak. Ini, Pak. Ini, Pak. Saya tulis. Oke, baik. Bapak berikan waktu kalian untuk berdiskusi 5 menit ya. Pak. Jika ada kurang paham bisa ditanyakan lagi ya. Iya, Pak. Pak, udah Pak. Oke, kalau udah langsung maju ke depan untuk presentasi hasil diskusinya. Ini perwakilan dari kelompok 1 ingin presentasikan kerja kelompok kami. Itu soalnya mengidentifikasi bukti peninggalan sejarah Kesultanan Perla. Ya boleh. Bapak berapa? 3. Nah, ada beberapa bukti seperti ya boleh. Perkenalkan, nama saya Labi Nyamal. Di sebelah saya ada Inaki Benang. Ada boleh. Oke. Sekian. Yaitu soalnya mengidentifikasi bukti peninggalan sejarah Kesultanan Perla. Jadi ada beberapa bukti ya seperti batu nisan, catatan sejarah, dan
tulisan-tulisan sejarah pada masa Kesultanan Perla. Dan masjid di daerah Perla juga. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dulu buat kelompok 3. Kelompok selanjutnya boleh silakan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Angel, samping saya Imelda Asri Kirana, yang berjudul menganalisis peran Kesultanan Perla dalam penyebaran Islam. Kesultanan Perla berperan besar dalam penyebaran agama Islam di Nusantara karena beberapa faktor. Yang pertama itu ada letaknya yang strategis. Perla terletak di jalur perdagangan maritim antara India, Timur Tengah, dan Asia Tenggara. Kemudian ada Perla berkembang pesat menjadi pelabuhan niaga pada abad ke-8 hingga ke-12 karena kapal besar dan Arab dan Persia sering singgah di Perla. Selanjutnya ada perkawinan campur. Di sini penduduk di tempat Perla banyak yang melakukan perkawinan campur dengan para saudagar Muslim. Yang selanjutnya ada hasil alam. Perla dikenal sebagai penghasil kayu berkualitas tinggi untuk bahan membuat kapal. Sekian materi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dulu buat kelompok 2. Kita pokoknya kan? Sudah, Pak. Oke, selanjutnya di sini Bapak akan menjelaskan sedikit tentang Kesultanan Perla ini yang mana yang telah kita jelaskan tadi, yang mana itu ada masa kejayaannya dan ada masa keruntuhannya. Oke, baik. Selanjutnya di sini Bapak ingin kalian menyimpulkan nih materi pelajaran kali ini. Apakah ada yang bisa menyimpulkan? Boleh, Bapak silakan. Jadi Kesultanan Perla ini adalah kesultanan yang berada di Sumatera Utara, tepatnya di Aceh, Aceh Timur, Pak, ya, yang didirikan pada tahun 840 Masehi dengan banyak sekali peninggalannya di Aceh. Di antaranya itu batu nisan, yang kedua kitab-kitab, tulisan-tulisan, dan ada juga masjid-masjid sebagai peninggalan dari kesultanan. Sekian, Pak. Oke, baik. Tepuk tangan dulu ya. Nah, baik, di sini Bapak akan menampilkan sebuah video ya. Di sebuah wilayah yang terletak di pesisir timur Oke, Aceh, simak ya videonya. inilah sebuah kerajaan yang menjadi salah satu pusat penyebaran Islam pertama di Nusantara, yakni Kerajaan Perla. Didirikan oleh umat-umat dan berada di jalur perdagangan internasional, kerajaan ini menjadi saksi bisu perjalanan waktu dan sejarah kerajaan Aceh sebagai wilayah yang kaya akan warisan budaya dan spiritual. Awal mula berdirinya Kerajaan Perla. Kerajaan Perla berdiri pada tahun 840 Masehi. Kerajaan ini didirikan oleh Sultan Alaiddin Syekh Muhammad Abdul Aziz Shah, seorang pangeran dari Persia yang menikah dengan putri seorang kepala suku setempat. Abdul Aziz Shah membawa pengaruh Islam ke Perla dan menjadikannya sebagai kerajaan Islam pertama di Nusantara. Ia juga dikenal sebagai raja yang bijaksana, membawa kemakmuran bagi rakyatnya dengan menjalin hubungan dagang yang kuat dengan pedagang Arab, India, dan Cina. Perkembangan Islam di Perla. Islam menyebar dengan cepat di Perla, terutama berkat peran penting para ulama dan pedagang Muslim yang datang dari berbagai belahan dunia. Masjid-masjid mulai dibangun, dan ajaran Islam dipelajari serta diamalkan oleh masyarakat setempat. Perla kemudian menjadi pusat keilmuan Islam, menarik ulama dari berbagai negeri
Islam di wilayah ini. Para Khalifah Abbasiyah sering mengirim utusan dan hadiah kepada raja-raja Perang sebagai tanda persahabatan dan dukungan terhadap penyebaran Islam di Nusantara. Masa kejayaan dan akhir kerajaan Perang. Selama lebih dari 2 abad, Perang terus berkembang sebagai pusat perdagangan dan penyebaran Islam. Namun, seperti kerajaan-kerajaan lainnya, Perang pun mengalami masa penurunan. Serangan dari kerajaan-kerajaan tetangga dan konflik internal akhirnya melemahkan kekuatan Perang. Pada tahun 1292, Perang bergabung dengan kerajaan Samudra Pasai yang juga merupakan kerajaan Islam. Penggabungan ini menandai berakhirnya era kerajaan Perang, tetapi warisan sejarahnya tetap hidup sebagai bagian penting dari sejarah Islam di Indonesia. Warisan kerajaan Perang. Meskipun kerajaan Perang telah lama hilang, jejak sejarahnya masih bisa ditemukan hingga saat ini. Warisan Islam yang ditinggalkan oleh Perang terus berlanjut di Aceh, yang kemudian dikenal sebagai Serabi Mekah. Perang telah memainkan peran penting dalam sejarah Indonesia, membuka jalan bagi penyebaran Islam yang kemudian menjadi agama mayoritas di Nusantara. Kerajaan Perang tidak hanya menjadi bagian penting dari sejarah Aceh, tetapi juga dari sejarah panjang perkembangan Islam di Indonesia. Kisahnya adalah bukti bahwa Nusantara telah lama menjadi tempat bertemunya berbagai budaya dan agama yang bersama-sama membentuk identitas bangsa ini. Oke, baik. Apakah kalian sudah paham semua nih tentang materi kita hari ini? Ada yang belum paham bisa ditanyakan lagi ya. Oke, baik. Sini Bapak akan membagikan kalian soal evaluasi ya. Tolong dikerjakan, Bapak kasih waktu 2 menit ya. Sudah? Oke. Oke, Bapak menanya bagaimana nih perasaan kalian setelah mendengar dengan Bapak hari ini? Apakah kalian merasa senang atau mana? Oke, sebelum kita menutup pembicaraan ini, semoga kita diberi ilmu yang bermanfaat atau pokoknya berkah buat kita semua ya. Oke, baik. Sebelum kita menutup pembicaraan ini, Bapak akan bagikan nih materi buat kalian untuk minggu depan, yaitu materinya adalah Kesultanan Pasar, Kesultanan Samudra Pasar. Oke, dicatat ya materinya. Nanti minggu depan akan kita bahas ya. Oke, baik. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, ketua kelas boleh dipimpin dulu doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Bapak akhiri. Jika pada salah-salah kata atau yang kurang paham kalian,